Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Ronde baru perundingan damai antara Rusia dan Ukraina dimulai. Kali ini perundingan digelar di Turki dan dipandu langsung oleh Presiden Turki Recep Erdogan. Apa hasil perundingan tersebut? Apakah gencatan senjata akan terwujud? Atau akankah Presiden Putin dan Zelensky akhirnya bertemu? Kita akan ulas selengkapnya dalam fact check hari ini. Yang pertama adalah Rusia dan Ukraina menggelar perundingan lanjutan di Istanbul, Turki, tepatnya pada tanggal 28 sampai 30 Maret kemarin. Ini dilakukan demi mengakhiri perang sesegera mungkin di Eropa Timur tersebut. Kita lihat di sini siapa saja delegasi yang kemudian dikirimkan oleh Rusia dan juga Ukraina. Ada ketua negosiator dari Rusia yaitu Vladimir Medinsky, kemudian ada Roman Abramovich, ini adalah pemilik dari klub Chelsea yang ikut hadir di sana. Namun dijelaskan bahwa ia tidak merupakan bagian dari delegasi dari Rusia. Kemudian ada Dmitry Kozak, kemudian ada Alexander Fomin, ini adalah wakil menteri pertahanan Rusia. Dan kita lihat dari delegasi Ukraina, ada negosiator dari Ukraina yang kerap kali hadir saat pertemuan dengan Rusia adalah David Arakamia, kemudian ada penasihat kepresidenan Ukraina, kemudian juga ada beberapa nama lain yang ikut hadir di sana pada tanggal 28 hingga 30 Maret. Nah, mengapa di Turki? Meski merupakan anggota NATO tetap, Turki ini punya hubungan dekat juga dengan Rusia dan Erdogan pun sejauh ini tidak ikut menjatuhkan sanksi terhadap Moskow sebagaimana yang dilakukan negara-negara barat. Untuk itu akhirnya Turki yang dipilih menjadi tempat untuk pertemuan kedua negara. Nah, sejauh ini Rusia dan Ukraina telah mengadakan sejumlah putaran pembicaraan langsung di perbatasan Belarusia. Tapi format pertemuannya tidak hanya pertemuan langsung, namun juga ada pertemuan tidak langsung atau melalui video conference. Namun dari semua pertemuan tersebut tidak ada satupun pertemuan yang akhirnya mewujudkan mimpi, yaitu melakukan gencatan senjata. Kita lihat di tanggal 28 Februari 2022. Lokasinya ada di Belarusia, di perbatasan tepatnya ada di Gomel. Nah, hasilnya tanpa kepastian apapun. Delegasinya sama seperti delegasi pada pertemuan kemarin, yaitu ada ketua negosiator dari Rusia, Vladimir Medinsky, dan juga Alexei Reznikov, pemimpin delegasi dari Ukraina. Kita lihat di tanggal 3 Maret juga sempat ada pertemuan di sana. Di sini dilihat bahwa delegasinya masih sama juga, namun tidak ada hasil yang signifikan juga. Lalu pertemuan berikutnya kemudian digelar masih di bulan Maret, tepatnya di tanggal 7 Maret. Kita lihat di sini lokasinya ada di Belarusia juga. Ada hasil di sini. Dikatakan bahwa mendahulukan aspek kemanusiaan, kemudian ada evakuasi warga sipil dari Ukraina. Yang ketiga adalah pengiriman logistik dan makanan dan obat-obatan. Dan ini bisa dilihat juga ketua negosiator dari Rusia masih sama. Lalu kita lihat di 10 Maret 2022 sempat dilakukan pertemuan juga di Turki, namun tidak menghasilkan kesepakatan gencatan senjata. Ini pertemuannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara. Namun menurut berbagai laporan, negosiasi Rusia dan Ukraina di Turki ini membahas sejumlah hal. Mulai dari jaminan keamanan, integritas keberadaan pangkalan militer asing, dan juga keanggotaan Uni Eropa. Nah, tapi secara rinci kami sudah merangkum apa saja hasil dari pertemuan kemarin. Yang pertama adalah Rusia berjanji akan stop operasi militer tepatnya di dua kota, yaitu di Kiev dan juga di Chernihiv. Kemudian Ukraina akan berstatus netral. Berstatus netral yang dimaksud ialah Ukraina tidak akan bergabung dengan aliansi militer manapun termasuk NATO. Kemudian ada masa depan Crimea masih dibicarakan. Nah, Crimea dan Sevastopol ini masih dinegosiasikan karena Crimea sendiri merupakan wilayah yang telah dianeksasi oleh Rusia sejak 2014 lalu. Sementara Sevastopol ini adalah kota yang dikuasai pasukan Moskow sejak invasi terjadi. Kemudian kita lihat adalah kemungkinan pertemuan Putin dan juga Zelensky. Negosiator Ukraina mengatakan kedua pihak ini telah mengerjakan banyak dokumen untuk pertemuan kedua presiden dapat terlaksana. Kemudian gagal gencatan senjata. Ternyata gencatan senjata merupakan tujuan diharapkan banyak pihak termasuk Turki selaku tuan rumah masih juga gagal dilakukan saat pertemuan kemarin. Yang terakhir adalah jaminan keamanan. Ukraina menyampaikan ingin ada jaminan keamanan bagi negaranya saat mereka mengadopsi status netral seperti yang sebelumnya sudah dikatakan bahwa mereka akan menerapkan status tersebut sesuai dengan keinginan Rusia. Nah, sementara itu usai perundingan tersebut,
Rusia memastikan akan mengurangi aktivitas militer di Ukraina. Hal ini dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Rusia yaitu Alexander Fomin. Ia mengatakan untuk meningkatkan kepercayaan, Moskow telah memutuskan pada dasarnya akan mengurangi aktivitas militer ke arah Kiev dan juga Chernihiv. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rusia. Bagaimana dengan Ukraina? Nah, bisa dikatakan Ukraina sejak 3 hari lalu, Presiden Ukraina ini pihaknya sudah mengaku bahwa siap menjadi negara netral. Menurutnya ini adalah poin yang paling penting yang diinginkan dari Rusia dari Ukraina. Dan mereka telah mempersiapkan diri untuk memberikannya. Kita dengar pernyataan langsung dari Presiden Volodymyr Zelensky. Гарантии безопасности и нейтралитет, безъядерный статус нашего государства, мы готовы на него идти. Это самый главный пункт. Это был первый принципиальный пункт для Российской Федерации, насколько я помню. И насколько мне помнится, что они из-за этого начали войну. Мы договориться должны с президентом Российской Федерации. А чтобы договориться, ему надо своими ногами выходить оттуда, где он там есть, и прийти навстречу ко мне. А я сказал, любую точку мира, кроме, считаю, беспредметные встречи в Беларуси, в России, в Украине. Сегодня беспредметными. И встречи наших делегаций, это еще раз подчеркивают, они больше политические, беспредметные. Это 3 конфликтующие страны на сегодня, так или иначе. Поэтому вот мы встретились, мы с ним договорились, этого достаточно, нашего с ним договора, с подписями, с печатями, хоть кровью. И этого достаточно, чтобы начать процесс вывода в... Dari pernyataan tadi kita sudah dengarkan bahwa Ukraina siap untuk mengalah dan memberikan status negara tanpa atau non-blok dan tidak berpihak dan netral, tidak akan menggunakan nuklirnya, namun mereka meminta jaminan keamanan dari Rusia. Nah, agresi militer Rusia bukan hanya menyebabkan penderitaan bagi Ukraina, tapi kerugian pula bagi negara beruang merah. Berikut ini deret kerugian kedua negara dan kita mulai dari Ukraina. Di sini kita lihat bahwa Ukraina ini memiliki kota yang hancur hingga dikuasai oleh Rusia sejak bulan Februari lalu. Kemudian ia juga kehilangan kendali atas PLTN terbesar mereka yaitu Chernobyl dan ribuan tentara serta warga sipil tewas. Kita lihat berapa jumlah yang tewas. Dari laporan PBB bahwa ada 953 warga sipil yang tewas dari Ukraina. Kemudian untuk 1.300 tentara juga dikabarkan tewas dan ini data 13 Maret 2022. Kemudian juga ada 1.557 orang yang dikatakan terluka dan ini merupakan data PBB sekali lagi. Kita lihat bagaimana kerugian yang dialami oleh Rusia. Deret kerugian dari Rusia adalah ribuan tentaranya ini gugur. Klaim dari Ukraina bahwa ada 7 jenderal yang tewas saat invasi Rusia ke Ukraina. Dan 15.300 tentara juga tewas dikabarkan di sana. Namun ini versi dari Ukraina. Kita lihat klaim dari Rusia bahwa ia mengatakan ada sekitar 9.861 tentara yang tewas, sedangkan 16.153 tentara lainnya adalah luka-luka. Lalu ada yang juga menjadi deret kerugian bagi Rusia adalah sanksi ekonomi terhadap Rusia dari belahan dunia lainnya seperti di Uni Eropa, menjatuhkan 4 paket sanksi. Ini merupakan sanksi terberat yang pernah diberikan Uni Eropa kepada sebuah negara. Ada bank Rusia yang dikeluarkan dari SWIFT. SWIFT ini adalah salah satu lembaga yang mempermudah bagaimana untuk mengakses data-data perbankan. Kemudian cadangan emas dan valuta asing milik Rusia senilai 640 miliar US dollar ini tidak bisa diakses. Nah, meski putaran perundingan belum sampai menghasilkan gencatan senjata, namun upaya ini bisa jadi sinyal nyata akan ada kesepakatan damai antara kedua negara. Karena invasi Rusia ke Ukraina bukan lagi soal dua negara. Lebih dari itu telah banyak berdampak pada masyarakat dunia. Untuk sementara saya kembalikan ke Reza. Baik, terima kasih Livia Ramadanti atas pemaparannya dalam Fact Check.